Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit berbincang tentang sampah. Sampah itu dari hulunya, dari rumah-rumah kita, itu kalau sebaiknya sudah dipilah-pilah. Yang mana-mana yang sampah dapur dipisahkan dari sampah-sampah plastik, sampah besi-besi dipisahkan. Agar si tukang sampah yang datang ke rumah-rumah itu dia tidak usah mengaduk-aduk atau mencari plastik lagi, sudah dipisahkan. Nah, itu dari hulunya ya, dari rumah ke rumah. Jadi kalau di setiap RT, RW harus diorganisasikan itu sampah, tukang-tukang sampahnya itu ya. Jadi sudah dibayar dengan baik, kemudian ada kendaraan untuk ngangkut sampahnya. Kalau misalnya skopnya kecil ya pakai gerobak ya, tapi kalau skopnya besar misalnya 1 RW begitu pakai mobil truk ya, pakai truk. Nah, itu ada sedikit keuangan di situ. Tentunya RT RW sudah membebankan kepada setiap rumah-rumah itu. Jadi jangan sampai ada rumah yang sampahnya itu dibuangnya ke pinggir sungai. Jadi mereka itu naik motor, ya, motor di pinggir sungai, jembatan itu dia buang aja gitu. Jangan sampai begitu. Jadi harus dibayar baik itu orang-orang truk sampah, gerobak sampah, mesti dibayar dengan baik. Saya lihat sekali waktu ada orang naik motor, dia berhenti di pinggir tembok sekolah, dia buang sampahnya ke sekolah. Ada lagi satu, ada gedung kan, pabrik tak apa itu, juga temboknya tinggi ya, dia buang aja begitu. Jangan sampai begitu. Dari personil orang-orangnya kita juga harus rapi. Jangan sampai kalau misalnya mobilnya mau bersih, dia buang aja ke jalan kan, lontang gitu botol, nanti tisu buang. Tentunya kalau di mall ketahuan ada CCTV barangkali ya, tapi di jalan-jalan kan enggak, dia buang aja. Jadi jangan sampai itu orang-orangnya juga, orang-orang Indonesia juga yang punya mobil, kalau buang sampah buanglah di rumah ya, plastikin buang di rumah, dari rumah taruh tempat sampah. Atau bisa juga kalau ada pasar ya, ada pertokoan tuh rata-rata punya tong sampah, berhenti dulu buang sampahnya di tong sampah itu. Atau enggak di di pasar. Di pasar itu kan ada sampah kan, sampah pasar ya, itu ada tempatnya ya. Nah, jadi kalau kita itu bersih dari dalam rumah ya, di truk-truk yang ngangkut sampah kita atau gerobak-gerobak yang ngangkut sampah kita juga airnya nggak akan berceceran di jalan. Saya lihat ya, ada truk yang ngambil sampah dari rumah ke rumah, tapi airnya di sepanjang jalan netes karena kurang kebersihan. Atau gimana caranya, saya lihat sih, saya mau marah gimana, orang itu bukan hak saya hanya bercerita ini ya. Nah, jadi truk sampah itu pun nantinya kan akan dibawa ke Bantar Gebang ya. Di Bantar Gebang itu pun ada gubuk-gubuk ya, tempat orang-orang itu memilih-milih sampah-sampah itu, dipilih lagi yang kaca pecahan kaca, pecahan gelas itu ya, itu dipilih jadi satu. Plastik juga ada grade-gradenya. Plastik yang
bekas mesin cuci misalnya lebih mahal daripada plastik yang di bekas mineral minuman itu kan, itu lebih murah, atau katakanlah ada harganya lah. Yang punya tahu harganya itu lapak-lapak. Jadi pemulung yang mengambil botol-botol itu ya di jalanan itu, mereka punya menjualnya ke lapak. Ya. Lapak itu akan menimbang, kemudian dihargai ya. Jadi pemulung itu pun sebetulnya sangat membantu pekerjaan daripada tukang sampah. Yang diambil oleh pemulung itu ya tadi karton ya, kardus kan, kemudian besi-besi ya, ada besi, ada plastik bekas apa yang plastik yang bagus ya, bekas mesin cuci atau bekas itu yang masih bagus kan, sama beda-beda. Itu semua dijual ke lapak-lapak itu ya. Sampah tadi yang kita dikumpulin oleh truk dibawa ke Bantar Gebang. Di Bantar Gebang juga ada gubuk-gubuk pemulung di Bantar Gebang yang kita tinggal membuang sampah, itu pun dipilih lagi sama pemulung-pemulung itu. Dan di sana juga ada bos-bos lapak yang akan membeli. Nah, ketika saya satu waktu datang ke lapak-lapak itu ya, itu ada gundukan dari kaca-kaca ya. Itu ada yang beli gundukan daripada besi-besi. Dan itu pun sudah grade-nya sudah beda-beda. Ini grade ini ya, ada yang lebih mahal. Jadi saat itu semua jadi uang. Saya pernah kenalan juga sama orang besar ya. Dia kerjanya membeli kapal untuk ambil besi tuanya. Ya. Jadi dia nggak lagi mengambil pemulung di bawah, tapi rumahnya besar, dia modalnya besar. Dia beli kapal yang jadi rongsokan, jadi diambil besi tuanya aja yang diambil. Nah, jadi sebegitu besar perkara sampah ini jadi uang. Ada satu saya sebut aja namanya ya, Kompleks PAM di Jatikramat Bekasi. Dia saben minggu itu dia kasih pengumuman kepada masyarakat di sekitar situ, silakan menjual sampahnya ya. Jadi ibu-ibu semua sudah ngumpulin botol-botol bekas ya, nggak dibuang lagi, plastik, kardus nggak dijual lagi, nggak dibuang lagi, dikumpulin, nanti hari Sabtu Minggu itu dijual ke bank sampah namanya ya. Bank sampah itu manggil bos lapak ya, bos lapak suruh datang, suruh beli itu bekas sepeda anak kecil ya, ada yang udah rusak kan, bekas sepeda, bekas itu kan termasuk besi kan, ada mesin cuci yang sudah jelek juga ya. Itu kalau bisa itu mesin cuci itu sudah dipisahkan dari besinya dan dari plastiknya, supaya memudahkan untuk si tukang lapak itu menghargai sampahnya. Jadi kalau sudah dipisahkan dari alat besi, motor mesin cucinya, atau motor daripada kulkas ya. Kulkas itu ada motor ya kan, ada mesin ya kan, dipisahkan dulu. Nanti oleh lapak itu dia sudah bisa menimbang ini plastik grade sekian ya. Misalnya mesin cuci plastiknya itu grade sekian, dia udah tahu dan bisa pisahkan. Jadi si motornya, si alat-alatnya itu udah dipisahkan. Jadi itu kalau kita tidak pisahkan ya, dia mesti panggil orang untuk memisahkan barang itu. Jadi dia mesti ambil pegawai untuk tolong dibuka plastiknya, dipisahkan daripada motor
kulkas atau motor mesin cucinya. Nah, itu jadi semua jadi uang ya. Kita dulu hanya bergantung kepada tukang loak ya, tukang loak yang aki bekas itu teriakannya dari zaman saya kecil sampai sekarang sama aja. Barang-barang bekas, aki bekas itu sama. Suaranya pun kayaknya hampir sama. Jadi saya pikir itu orangnya sama apa bagaimana, apa ada training supaya sama suaranya. Sama betul suaranya. Yang diteriakinnya sama. Nah, itu biasanya dulu kita jual kepada mereka kan, aki bekas atau apa namanya. Nah, kalau di PAM itu Jati Kramat ada orang lapak yang kita panggil untuk membeli barang-barang itu. Itu dia sudah punya banyak pelanggan. Itu lapak itu artinya di Jati Kramat itu bank sampah itu sudah punya banyak lapaknya, sehingga kita bisa menabung. Jadi dia tulis di tabungannya ya, berapa ibu habis mesti dibayar berapa nih ya plastik ininya, cuman 10.000, jadi mau diambil uangnya enggak tabung, tapi sudah menabung. Jadi namanya bank sampah, dia menabung di bank sampah itu. Nah, ada yang saben minggu dia sudah ngumpulin botol-botol bekas, dia taruh di situ. Jadi si lapak-lapak itu ya punya khusus ini pecahan-pecahan kaca. Itu ada yang beli. Biasanya pabrik gelas piring itu dia beli dari situ. Pecahan kacanya dia beli dari situ. Kemudian misalnya lagi plastik bekas botol segala, bekas minuman itu sudah ada lagi pabriknya yang minta. Apalagi kalau yang kardus-kardusnya, kardus itu bekas itu ada yang terima kardus itu udah ada yang terima. Jadi semua didaur ulang, ditaruh di pabrik kembali untuk didaur ulang jadi barang yang baru lagi. Jadi ini suatu organisasi yang harus dikelola dengan baik oleh mula-mula RT RW tentunya, kemudian dari mulai mengelola tukang sampahnya, pemulungnya. Jadi kita nggak ada pemulung yang lewat-lewati ke kompleks kita, nggak ada lagi pemulung yang lewat karena sudah kita koordinasikan dengan dengan tadi lapak itu, kita langsung ke lapak. Sebetulnya sih kasihan juga ya pemulung kan, tapi biarlah pemulung kan bisa juga mulung di tempat-tempat lain ya, misalnya di toko pertokoan atau pasar-pasar. Tapi kalau ini di setiap kompleks perumahan itu dikelola dengan RT RW sehingga pemulung tidak masuk loh. Kalau dikelola dengan baik, pemulung udah nggak ketemu lagi. Botol-botol bekas sudah diambil sama si ibu-ibu di dapur, sudah dipisah-pisahkan. Jadi kita harus rajin bekerja dari rumah, dari hulu ya. Jangan tanya di Bantar Gebangnya. Bantar Gebang saja oleh KDM, oleh Kang Denny Mulya akan dijadikan sumber segala macam. Saya buktikan dia belum bikin aspal, dari situ dia akan bikin batako, dari situ dia akan bikin, bahkan akan membuat listrik dari itu sampah ya. Jadi sampah itu bisa pun sudah bergunung-gunung di Bantar Gebang. Gunung satu udah penuh, udah tinggi, pindah lagi, gunung lagi ya. Jadi gunung-gunung itu akan didaur ulang lagi oleh Gubernur Jawa Barat sekarang ini untuk bahkan menjadi listrik. Jadi akan listrik, akan bikin aspal, akan bikin batako ya. Kita bekerja sama lagi dengan para ahlinya ya, supaya jadi buang itu sampah-sampah. Sedangkan di
Tebet ya. Saya hanya tahu sedikit ya, saya nggak begitu tahu banyak, tapi contohnya aja di Tebet itu sejak dahulu kala itu sampah-sampah dari dapur itu dikelola jadi pupuk. Jadi dia beli mesin. Waktu itu waktu dulu hanya punya 2 mesin, sekarang mungkin lebih ya. Waktu saya dulu di sana itu hanya 2 mesin pengolah pupuk. Jadi sampah-sampah itu semua dimasukin ke mesin itu jadi pupuk. Itu adanya di sebelah daripada Eco Park. Jadi kalau di Eco Park, di salah satu tetangga Eco Park itu sampah untuk bikin pupuk. Sampai sekian saja ya, saya kira perbincangan kita tentang sampah. Ya, kita ketemu di lain lagi kesempatan. Sampai jumpa.